Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ade Ratnawati, Tommy Raka Panuntun, Dina Sumyati, dan juga Cindi Lukita. Nah, di sini kami akan membahas tentang bisnis model kanvas pada usaha yang kelompok kami dirikan, yaitu Keripik Singkong Super. Apa sih bisnis model kanvas itu? Bisnis model kanvas itu merupakan sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Konsep bisnis model kanvas mengandalkan gambar-gambar ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka, pengeluaran biaya, cara kerja perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, di sini bisnis model kanvas itu ada 9 elemen. Yang pertama, yaitu customer segment. Ada mahasiswa dan pelajar, ada keluarga, pegawai kantor, dan juga remaja. Usia dari customer kami itu dari kalangan usia 15 sampai 45 tahun, jenis kelaminnya pun pria maupun wanita. Nah, kami di sini menargetkan untuk semua masyarakat Kota Cimahi dari kalangan bawah hingga ke atas. Kebutuhan dari customer kami itu karena gaya hidup masyarakat masa kini yang lebih gemar ngemil pada saat nonton TV, ngobrol dengan teman, keluarga maupun saudara. Dan tidak sedikit juga orang yang ingin membawa cemilan pada saat bepergian, berlibur, yang membutuhkan makanan ringan untuk mengganjal perut mungkin di jalan, dan juga dalam berbentuk kemasan yang sepraktis mungkin, agar mudah untuk dibawa kemana-mana. Nah, selanjutnya di sini elemen yang kedua yaitu value proposition. Yang pertama, ada produk dibuat dengan standar dan kebersihan yang tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwa produk keripik singkong ini memang produk yang sangat berkualitas dan dijamin kebersihannya serta kehigienisannya ketika proses produksi sampai ke tangan konsumen. Yang kedua, memiliki varian rasa yang unik. Nah, di sini kami menyediakan 2 varian rasa. Yang pertama itu kari dan yang kedua itu ada cabai hijau. Nah, selanjutnya yang ketiga, yaitu cocok sebagai solusi cemilan yang lezat dan menyehatkan. Selain rasanya yang enak, gurih, dan pedas, nah, keripik singkong ini pun tidak memiliki bahan pengawet, sehingga sangat aman untuk dikonsumsi dalam jumlah yang cukup banyak dan sering. Nah, yang terakhir di sini, yang keempat, harga terjangkau dengan kualitas premium. Selain harga yang ramah di kantong, keripik sisu ini juga dapat bertahan cukup lama ya, bisa sampai 6 bulan. Tetapi pastikan juga kemasannya tertutup dengan rapat. Nama saya Cindi Lukita. Di sini saya akan membahas channel saluran distribusi yang digunakan pada produk sisu singkong super ini. Nah, yang pertama itu adalah promosi secara online dan juga offline. Dan dalam hal ini kita juga melakukan promosi itu melalui online, media online dan juga offline. Untuk online tersendiri kita juga melakukan promosi lewat sosial media seperti Instagram, WhatsApp dan yang lainnya. Sedangkan untuk offline itu dapat dari mulut ke mulut, mulai dari teman ke teman sampai dengan dari keluarga ke keluarga ataupun tetangga. Yang kedua adalah menjual produk di e-commerce. Nah, untuk hal ini kita juga mengadakan Instagram dengan nama Singkong Super 4 dan melakukan promosi di sana agar produk ini dapat menyebar luas kepada masyarakat umum, agar masyarakat juga dapat membeli produk ini. Yang ketiga adalah kekurangan dari penjualan offline. Nah, kita juga tidak lupa kita menjual secara offline, tetapi terdapat banyak kekurangan ya dari penjualan offline. Salah satunya ada belum tersedianya ya toko kita belum ada toko. Terus ada terbatasnya juga promosi dari mulut ke mulut karena tidak dapat
berjalan secara optimal. Terus juga waktu penjualannya terbatas, terus juga ada kesulitan mencari reseller karena banyak pembeli yang lebih baik. Yang keempat adalah kelebihan offline. Nah, untuk kelebihannya tersendiri itu kepercayaan lebih tinggi karena memang konsumen dapat menilai kualitas barang langsung dan tidak ragu untuk membeli. Nah, ditambah memungkinkan minat beli juga yang lebih baik dibanding online, karena ketika online ada perbedaan pada saat promosi sampai dengan pembelian. Terus yang kelima adalah kekurangan online. Nah, untuk kekurangan online itu mulai dari kredibilitasnya itu dilakukan, terus tidak bisa menguji rasa langsung ataupun kekurangan produk tersebut. Yang keenam adalah kelebihan online. Nah, untuk kelebihannya itu banyak, mulai dari jangkauan pemasarannya yang luas, terus dapat melalui aplikasi pendukung seperti tadi WhatsApp, Instagram, sampai dengan Facebook, bahkan bisa menggunakan ShopeeFood ataupun GrabFood agar dapat laku. Nah, yang ketujuh adalah untuk saat ini kita memang belum bisa melakukan penjualan secara offline secara totalitas karena kita terbatas dari bahan baku dan juga produk yang ada. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Deratawati, NIM 043. Saya akan menjelaskan mengenai Customer Relationship Marketing. Untuk promosi yang kami gunakan itu untuk menawarkan produk Singkong Super kepada konsumen, yaitu dengan cara yang pertama promosi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dengan cara kami mengupload foto, lalu story Instagram. Lalu yang kedua membuat video mengenai produk yang kami tawarkan. Lalu yang ketiga, kami memberikan gratis ongkir kepada customer yang membeli produk minimal 5 pieces pembelian. Lalu yang empat, kami memberikan 20 tester untuk customer untuk merasakan bagaimana produk kami. Saya akan menjelaskan mengenai revenue stream. Untuk revenue stream ini yaitu sumber pendapatan. Untuk sumber pendapatan kami hanya memiliki pendapatan di penjualan keripik singkong super ini. Key activities atau kegiatan bisnis, yang pertama kami melakukan packaging, yaitu untuk produk yang belum kami kemas kami segera mempackingnya. Lalu yang kedua penjualan, yaitu kami menawarkan kepada teman atau kerabat untuk penjualan, dan untuk sebagian kami memasukkan juga barang ke kantin kantor, lalu kami juga menjualnya secara daring atau online di media sosial seperti Instagram dan Facebook. Lalu yang ketiga, kami melakukan stok barang jadi. Karena kami membeli produk keripiknya sudah jadi, maka kami harus melakukan stok barang, jadi diharapkan agar tidak mendadak pada saat barang habis. Lalu yang kelima ada foto katalog. Foto katalog ini kami memfotonya untuk katalog produk pada aplikasi WhatsApp bisnis. Lalu yang keenam yaitu promosi. Kami melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook. Lalu yang ketujuh yaitu pengiriman. Kami melakukan pengiriman produk pada saat hari libur kerja karena kami bekerja yaitu setiap hari Sabtu sampai Minggu pada jam-jam 4 sampai jam 8. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah mitra utama. Nah, di sini itu adalah ada keripik singkong Mang Odot. Apa sih keripik singkong Mang Odot ini maksudnya? Jadi di sini memang kita juga mengambil dari keripik singkong Mang Odot ini karena memang sudah terkenal dan menjadi jajanan khas ya di kota Cimahi yang sudah berkelana sejak pada tahun 2011 yang lalu. Nah, keripik ini juga sudah go luar kota sehingga kita juga meniru ataupun ingin menjual lebih, sehingga dalam hal ini kita memilih keripik ini. Terus apa sih yang menjadi alasan kita untuk memilih keripik pedas Mang Odot ini? Yang pertama itu adalah tekstur keripiknya. Jadi ketika tekstur keripik dan kerupuknya itu renyah gitu dan tidak keras untuk dimakan. Biasanya kan kalau singkong itu kita makan itu keripik singkong itu banyak yang keras, tapi ketika Mang Odot ini renyah ketika kita dimakan. Nah, yang kedua itu
bumbunya itu diracik langsung dari dapurnya gitu, sehingga terjamin juga keasliannya dan juga rasanya juga berbeda, sehingga ketika bumbu langsung dipasak di sana akan mempengaruhi keripik tersebut. Terus yang ketiga ada bumbunya juga menggunakan bahan-bahan yang segar, mulai dari cabainya, mulai dari bawangnya, terus ada juga jeruknya, itu menggunakan bahan-bahan yang segar dan sangat bagus untuk dikonsumsi. Terus yang keempat adalah varian rasanya juga enak dan tidak ditemukan ya di tempat lain tentunya. Banyak juga varian-varian yang bagus. Nah, dalam hal ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk melakukan reseller. Nah, di sini juga ada reseller. Untuk resellernya itu kita juga menjual kembali barang ini melalui beberapa rencana gitu. Dalam hal ini kita juga melakukan rencana untuk menjual ke warung ataupun toko-toko kecil ataupun pengecer-pengecer lainnya, sehingga dalam hal ini dapat mudah untuk menyebarluaskan keripik singkong ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan laporan kinerja kelompok kami. Kemudian hal selanjutnya adalah mitra utama. Nah, mitra utama kami bermitra dengan keripik singkong Mang Odot. Nah, keripik pedas Mang Odot ini adalah jajanan yang pedas khas kota Cimahi yang sudah ada ya dan berkelana di lidah para penggemarnya sejak tahun 2019. Kemudian keripik singkong Mang Odot ini telah menjadi andalan ya orang-orang Cimahi hingga sekarang. Dan keripik ini tersedia dalam berbagai jenis pilihan pedas, yaitu jeruk pedas, kemudian keju pedas, balado kering, dan lain sebagainya. Kemudian alasan kami memilih keripik pedas Mang Odot menjadi cemilan pedas favorit adalah ya tekstur keripik dan kerupuk yang renyah dan tidak keras. Kemudian bumbunya juga diracik langsung dari dapur gitu, sehingga terjamin keasliannya. Kemudian selanjutnya bumbunya menggunakan bahan-bahan yang segar dan sehat, jadi cabai, kemudian bawang merah dan jeruk ya dan lain-lainnya itu emang sudah otentik gitu ya. Itu emang sudah bumbu daripada Mang Odotnya, menjadi bumbu rahasia daripada bisnis ini gitu. Kemudian yang keempat adalah varian rasa enak dan tidak ditemukan di tempat yang lain. Kemudian selanjutnya yaitu ada reseller. Nah, reseller adalah menjual kembali ya sebuah barang dari supplier tanpa adanya stok barang dengan komisi yang telah ditentukan sendiri atau ditetapkan oleh supplier. Kami juga bermitra dengan para reseller untuk kemudian bisa membantu kami dalam berjualan, dalam mempromosikan keripik singkong Sisu ini kepada para konsumen. Dan selanjutnya yaitu terkait kemudian dengan cost struktur. Nah, cost struktur bisnis ini ya pertama itu ada biaya bahan jadi, karena kami ini membeli langsung daripada keripik Mang Odot tadi. Jadi bisnis ini ya diawali dengan bahan jadi gitu. Nah, bahan jadi yang digunakan adalah ya keripik singkong pedas ini. Oleh karena itu berikut ini adalah rincian biayanya. Jadi kami membeli satu bal keripik singkong yang harganya itu Rp130.000 dan satu bal singkongnya itu beratnya sekitar 5 kg. Kemudian kami juga membeli satu ikat plastik yang isinya itu 100, yang mana nantinya akan dipakai untuk kemudian menjadi kemasan gitu ya, dan harganya itu 5.000 satu ikat. Kemudian ya kami menjualnya dengan kemasan keripik Sisu ini yang berukuran sekitar 100 gram seharga 5.000. Dan juga biaya overhead dan TKL itu tidak ada, karena kami tidak menghitung biaya overhead dan TKL ya dikarenakan laba yang nantinya kami dapat itu akan dibagi 4 sesuai dengan anggota kelompok kerja gitu. Kemudian selanjutnya biaya penyusutan dan kemudian alat produksi tidak ada, karena
karena kami membeli barang jadi, maka untuk biaya penyusutan dan alat produksinya itu tidak ada. Kemudian ya setelah dihitung, maka kurang lebih omset yang kami dapatkan sekitar 250.000 per bal, per satu bal yang telah kami beli tadi sebelumnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.